Orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang berjuang. Siapakah orang-orang yang bertahan itu? Dan kepada siapa perjuangan itu? Ialah Yayasan Daya Pertiwi dengan semangat kekuatan dari alam lahir yang dibidani oleh Made Darsana Polak dengan rekan-rekan menjadi sebuah ruang untuk menjembatani perbedaan terhadap kesenjangan ekonomi dan kemanusiaan di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Visi Yayasan Daya Pertiwi ialah menjadi lembaga yang memberdayakan masyarakat dan dipercaya oleh para pihak. Untuk mewujudkan visi Yayasan Daya Pertiwi yang menjadi misi kami ialah pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi lemah untuk menjadi lebih egalitarian. Kedua, memberikan pelayanan kepada semua pihak tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Ketiga, sebagai lembaga yang menerapkan total transparansi, di mana laporan-laporan evaluasi proyek dapat diakses oleh publik di website kami. Yayasan Daya Pertiwi memperjuangkan hakikat hidup manusia yang layak dengan mengembangkan kegiatan nyata dalam bentuk pemberdayaan ekonomi alternatif dan penerapan teknologi yang berbasis pada kearifan lokal untuk mendukung produktivitas pertanian dan industri kreatif yang berkelanjutan. Pada awalnya, kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Daya Pertiwi hanya berdasarkan niat yang sungguh-sungguh, di mana pada saat itu pendanaan masih sangat kurang. Di awal era 80-an, belum ada lembaga dana yang mendukung kegiatan-kegiatan Yayasan Daya Pertiwi. Daya Pertiwi bersama-sama dengan masyarakat mengumpulkan beras jemputan, di mana setiap anggota masyarakat yang dibina mengumpulkan segenggam beras setiap hari dan kemudian dijual setiap minggu untuk memodali kelompok-kelompok usaha dalam masyarakat. Sebelum bertemu dengan Yayasan Daya Pertiwi, kondisi di desa ini sangat memprihatinkan. Para petani masih sangat tradisional dan rumah-rumah penduduk masih kurang layak untuk dihuni. Kegiatan para petani masih belum terorganisir dan belum ada usaha-usaha kecil menengah. Dengan kondisi desa yang begitu memprihatinkan secara ekonomi, kami mengadakan arisan berupa uang dan membuat minyak kelapa serta membentuk kas bersama melalui jemputan beras. Sebelum dibimbing dan dibina oleh Yayasan Daya Pertiwi, kondisi awal desa Srikonco sangat kering dan gersang, di mana kondisi ekonomi masyarakat sangat kurang, sehingga
kesejahteraan masyarakat relatif kurang sejahtera. Pada awalnya kita adalah kelompok tani dan usaha kecil yang sangat terbatas dalam hal modal usaha dan manajemen. Kemudian kami dipertemukan dengan salah seorang staf IDP Yayasan Daya Pertiwi yang pada waktu itu melakukan penyuluhan UKM di desa. Dari perkenalan itu, kami tertarik untuk dibina dan didampingi dalam pembinaan manajerial dan penyertaan modal. Bentuk pembinaan dan pendampingan dari Yayasan Daya Pertiwi berupa pelatihan teknis pertanian dan manajemen usaha bersama, serta dukungan aspek permodalan berupa kredit modal untuk menunjang kegiatan pertanian dan peternakan dari hasil kegiatan pelatihan. Kami dibina dan dibimbing kurang lebih 2 tahun, disertai dengan penyertaan modal dari Yayasan Daya Pertiwi untuk bisa mandiri. Nah, setelah mandiri, kita tidak lagi menjadi kelompok binaan Yayasan Daya Pertiwi, tetapi menjadi partner kerja sampai sekarang. Yayasan Daya Pertiwi didukung oleh lembaga-lembaga dana dari Eropa dan berlangsung dalam tahun-tahun yang penuh tantangan. Di tahun 80-an, Daya Pertiwi didukung oleh konsorsium lembaga dana dari 3 negara, yaitu Novib di Belanda, kemudian Bread for the World di Jerman, dan NCOS di Belgia. Kerjasama lain juga berlangsung dengan masyarakat Menal Dumedil di Friesen, Belanda Utara, yang mengadopsi salah satu desa binaan Daya Pertiwi menjadi desa yang kesekian dari distrik mereka di Friesland. Di tahun 90-an, berlangsung kerjasama yang tidak terlalu lama dengan Konrad Adenauer Stiftung dari Jerman, lalu berlanjut juga dengan EED Jerman yang pada saat itu masih dikenal dengan nama EZE. Kegiatan yang dilakukan dengan EED cukup lama, akan tetapi yang mendukung kegiatan Daya Pertiwi dalam waktu yang sangat lama ialah dengan Uni Eropa yang berlangsung dari tahun 1992 sampai 2006. Di dalam negeri, Yayasan Daya Pertiwi bekerja sama dengan semua instansi yang relevan, seperti pemerintah daerah tingkat 2, pemerintah daerah tingkat 1, bahkan pemerintah pusat, dan juga kerjasama dengan dinas-dinas terkait seperti perindustrian, perdagangan, UKM, dan koperasi. Daya Pertiwi juga bekerja sama dengan BUMN, Sarana Ventura, Angkasa Pura, serta perbankan. Untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku, Yayasan Daya Pertiwi terdaftar secara resmi di pemerintah. Saat ini, kerjasama dengan pihak internasional ialah dengan ICO Belanda dan juga sebuah lembaga merger antara EED dan Bread for the World. Dengan ICO, Daya Pertiwi bekerja sama di Nusa Penida dan dilanjutkan di daerah Bali Timur serta Jawa. Sedangkan dengan merger EED dan Bread for the World, Daya Pertiwi akan bekerja sama untuk pengembangan sosial ekonomi terpadu dan lingkungan hidup di Flores. Memang tidak mudah untuk mendapat suatu kepercayaan itu, sebab pada waktu itu regulasi kebijakan pemerintah tidak banyak membantu untuk memberi peluang lembaga lain mengurus pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Tapi anehnya, kalau zaman Orde Baru ada dialog-dialog dengan Departemen Dalam Negeri, bahkan ya, dan kerjasamanya cukup bagus. Tapi di era reformasi seharusnya lebih dari itu, bahwa harus dicapai peningkatan dan partisipasi swasta dan pemerintah untuk saling sama-sama mengatasi masalah di dalam negeri. Tapi yang terjadi adalah bahkan beberapa langkah ke belakang. Akan tetapi, semua kendala itu dapat diatasi dengan semangat yang kuat dan rasa tanggung jawab serta kejujuran hati yang tulus dalam mengemban misi yayasan dalam membantu masyarakat sehingga semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mendapat dukungan penuh rekan-rekan kerja. Kalau pandangan saya, Daya Pertiwi dengan masyarakat yang dibantu bukan hanya di daerah Srikonjo, tapi di wilayah lain-lain itu sepertinya itu seperti keluarga.
Jadi tidak ada istilahnya nanti kalau kamu bati mendapat keuntungan kamu harus mengembalikan uang, gitu enggak. Jadi dibimbing dari mulai awal, dari belum bisa menanam sampai berhasil. Karena kegigihan dan kepemimpinan yang baik serta terbuka dalam tubuh Yayasan Daya Pertiwi, maka hasil yang diharapkan dari visi dan misi yayasan dapat terlaksana dengan penuh tanggung jawab. Di semua lokasi bantuan, semua program kreatif terlaksana dengan baik dan sanggup mengangkat martabat dan kualitas hidup setiap individu. Untuk keberlangsungan layanan yayasan dan kinerjanya, kerjasama dengan pihak eksternal sangat penting, baik itu dari luar atau dalam negeri. Namun tidak harus ada ketergantungan, karena akan menjadi berbahaya apabila secara tiba-tiba bantuan eksternal itu berhenti. Hal penting lain yang diterapkan Daya Pertiwi ialah reward dan punishment, di mana hasil kinerja staf yang baik akan dihargai dan ada punishment bila terjadi pelanggaran. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kerja, Daya Pertiwi juga menjamin faktor keamanan bekerja, di mana para staf tidak hanya bekerja 1 atau 2 tahun proyek saja, tetapi selalu ada jaminan bahwa pekerjaan berlangsung dalam jangka waktu panjang. Perubahan-perubahan yang terjadi setelah mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Yayasan Daya Pertiwi yaitu pertama, ada perubahan pola perilaku pengolahan lahan pertanian yang lebih baik. Kedua, manajemen hasil pertanian menjadi lebih baik. Ketiga, meningkatnya kerjasama di antara anggota kelompok untuk menangani usaha bersama. Seiring perubahan kondisi lahan yang lebih baik, secara tidak langsung juga merubah kesejahteraan masyarakat menjadi lebih sejahtera karena hasil-hasil pertanian dan peternakan yang baik dan menjadi unggulan, sehingga tidak ada lagi lahan yang tidak produktif. Keberhasilan Yayasan Daya Pertiwi tidak sampai di situ saja, sebab dalam satu masa, pihak pemerintah membawa salah satu hasil penelitian mereka terhadap desa bantuan Yayasan Daya Pertiwi, Sidorejo, ke tingkat internasional di Nagoya, Jepang, dan terpilih menjadi desa percontohan bagi para penyuluh di negara dunia ketiga. Dalam proses pencapaian kinerjanya, Yayasan Daya Pertiwi melatih kader-kader dari Papua dalam bidang kewirausahaan di Malang selama 3 bulan, serta mengajarkan aspek-aspek penting yang harus dimiliki oleh pengusaha. Setelah pelatihan itu, para kader ini ditempatkan di beberapa perusahaan swasta di Denpasar untuk melakukan magang selama 1 bulan. Setelah kembali dari pelatihan, staf Daya Pertiwi ditempatkan di Papua untuk membimbing mereka mengelola 4 usaha supermarket yang dikelola oleh badan usaha terbatas, di mana sahamnya dimiliki oleh beberapa suku di Papua. Tahun 2012, Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal ini ECOSOC memberikan Yayasan Daya Pertiwi sebuah status konsultatif sehingga Daya Pertiwi memiliki hak untuk mengikuti sidang-sidang PBB dan menempatkan wakilnya di New York, Jenewa, atau Zurich serta memiliki hak akses dengan lembaga lain di PBB. Yayasan Daya Pertiwi tidak terlena dengan semua capaian itu, dan terus memacu diri untuk melakukan kegiatan kreatif di daerah yang memiliki potensi untuk dibantu. Sehingga, ekspansi kegiatan Yayasan Daya Pertiwi berlangsung di wilayah Indonesia Timur, seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Untuk menindaklanjuti program yang telah dicapai di tahun-tahun sebelumnya, Yayasan Daya Pertiwi tetap berkomitmen terhadap program-program yang telah terlaksana, yakni program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan. Di Nusa Penida, program yang sementara dilaksanakan meliputi renovasi lingkungan berupa penanaman hutan rakyat yang melibatkan masyarakat sebagai pelaksana. Sedangkan untuk program pemberdayaan ekonomi, Daya Pertiwi membentuk kelompok usaha pengrajin industri rumah tangga seperti kerajinan tenun, dan kelompok peternakan guna mendukung perekonomian masyarakat. Dalam rangka penyediaan air bersih,
Daya Pertiwi menjalankan kegiatan renovasi cubang-cubang, sehingga pada waktu musim kemarau, masyarakat sudah memiliki persediaan air bersih untuk keperluan rumah tangga maupun ternak. Harapan kami terhadap masyarakat, khususnya di daerah binaan Yayasan Daya Pertiwi, di mana program-program dan proyek kami dilaksanakan, adalah suatu saat mereka dapat mandiri secara sosial ekonomi, tapi juga turut serta bersama kami membantu di daerah-daerah lain di mana masyarakat masih membutuhkan. Harapan kami terhadap Yayasan Daya Pertiwi untuk tetap menjadi mitra kerja di masa akan datang dalam hal penyegaran manajemen kepada staf kami. Harapan kami kepada Yayasan Daya Pertiwi agar terus memberi pendampingan kepada generasi muda di desa ini dalam hal manajemen, unit usaha, dan studi banding. Selama saya bekerja dengan Daya Pertiwi sampai terjun ke masyarakat, itu belum ada kendala sama sekali. Dukungan malah yang ada. Bukti keberhasilan kami setelah mendapat bimbingan dari lembaga swadaya masyarakat Daya Pertiwi itu, nominasi penghargaan itu nomor 1 Kabupaten Malang sekitar tahun 1992. Sehingga pada akhirnya, tercipta keadaan yang lebih baik kepada masyarakat, sebagaimana target Yayasan Daya Pertiwi sebagai lembaga yang menjadi jembatan yang sesuai dengan visi dan misi ketika pertama kali lembaga ini lahir.